Halo teman-teman semua, saya Deborah Sihombing. Kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah dasar-dasar filsafat. Nah, materinya adalah hakikat kerjasama manusia dan nilai sosialitas. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat kerja manusia. Nah, hakikat kerja manusia sendiri ada 4 buah pembahasan yang akan saya bahas, yaitu definisi kerja, kerja manusia, 2 elemen kerja yaitu objek dan subjek, beserta peran istimewa tangan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi kerja. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama adalah definisi kerja. Kerja adalah wadah bagi pembentukan diri manusia dalam membangun dunianya. Magnus Suseno menegaskan bahwa kerja memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi reproduksi material, integrasi sosial, dan pengembangan diri. Yang pertama adalah fungsi reproduksi material, yaitu dengan bekerja manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Artinya, melalui kerja manusia menghasilkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan fisiknya. Yang kedua, integrasi sosial, yaitu dengan bekerja, manusia mendapatkan status di masyarakat. Manusia dipandang sebagai warga yang bermanfaat serta ambil bagian dalam pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengembangan diri, yaitu dengan bekerja manusia mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya. Pembahasan yang kedua yaitu kerja manusia. Berikut penjelasannya. Kerja manusia yang pertama yaitu mengerahkan energi psikis, yaitu manusia memiliki sebagai bagian dari dirinya, dan oleh karena itu, manusia mampu mengerahkan energi psikis yang mampu mengerahkan energi spiritualnya. Yang kedua, hasil kerja melebihi kebutuhan biologis, yaitu manusia bekerja untuk menghasilkan kebutuhan psikisnya, dan pada tingkat yang lebih tinggi, manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya juga. Yang ketiga adalah kerja manusia dapat menghasilkan aktivitas yang bebas, yaitu manusia bekerja dengan aktivitas yang bebas tanpa diganggu-gugat oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu kaya akan makna, yaitu kapasitas memberi makna ini lahir dari kenyataan bahwa kemampuan manusia secara kualitatif lebih tinggi daripada hewan. Contoh untuk kerja manusia yaitu manusia memiliki akal dan pikiran untuk mengerti suatu pekerjaan. Mereka mendapat dorongan bebas dalam melakukan pekerjaan apapun tanpa ditekan. Misalnya, seorang dokter. Dokter bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dan memberikan manfaat terhadap orang lain. Setelah bekerja nanti, dokter akan mendapatkan gaji. Dan gaji tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan psikisnya maupun spiritualnya. Pembahasan yang ketiga adalah 2 elemen kerja. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama adalah elemen subjek. Elemen subjek adalah potensi atau kekuatan yang melekat dalam diri manusia. Elemen ini meliputi pikiran, keinginan, hati, kebebasan, kehendak, dan kemampuan. Manusia memikirkan bagaimana harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, sebagai contoh, dalam melakukan pekerjaan, manusia harus memiliki elemen subjek. Seperti saat akan bekerja sebagai penari, kita harus memiliki keinginan untuk menjadi penari yang luar biasa. Kemudian dengan keinginan tersebut, kita harus memiliki kemampuan menari minimal gerakan dasar. Kemudian kita akan berusaha dengan hati yang sungguh-sungguh untuk terus berlatih. Kita bebas menarikan apa saja sesuai dengan hati kita. Maka dari itu kita akan menjadi penari profesional dan dalam hal ini dapat menjadi suatu pekerjaan yang bagus. Nah, yang kedua adalah elemen objek. Elemen objek merupakan sarana pendukung untuk merealisasikan pikiran, kemauan, dan rencana. Jadi, elemen ini berupa materi seperti sarana-sarana dalam bekerja. Kedua elemen ini sangat penting dalam bekerja. Orang tidak akan bisa bekerja jika tidak ada alat-alat pendukung. Nah, seperti contoh, elemen objektif adalah sarana pendukung untuk elemen subjek.
Seperti contoh sebelumnya, sarana yang dapat digunakan untuk menari adalah yang dapat membantu pekerja dalam proses menarinya. Misalnya, alat-alat musik untuk mengiringi sang penari. Nah, dan kemudian adalah peran analisa tangan. Berikut penjelasannya. Salah satu instrumen yang penting dalam diri manusia adalah tangan. Fungsi tangan sendiri sangat luas dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Hal ini dikarenakan oleh vertikalitas tubuh manusia. Tangan tidak hanya menghubungkan pribadi dengan pribadi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan dunia. Keistimewaan tangan yaitu posisi vertikal tubuh manusia, kekayaan fungsi tangan, dan bersifat personal dan sosial. Nah, teman-teman, melihat peran tangan yang begitu besar, sehingga menjadi sebuah keistimewaan manusia atas segala binatang dalam bidang kerja. Sebagaimana ditegaskan oleh Max Scheler, tidak terletak pada banyaknya fakta bahwa manusia dapat menghasilkan alat-alat, melainkan pada kemampuannya untuk membentuk konsep tentang sebuah alat. Sebagai contoh, tangan biasa digunakan untuk banyak kegiatan. Selain menulis, tangan juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang menghasilkan nilai guna, seperti kerajinan tangan, seperti tas rajut. Hasil dari kerajinan tangan tersebut bisa dijual dan kita mendapatkan penghasilan. Tanpa diduga kita bisa menciptakan suatu pekerjaan sendiri, di mana kelebihan ini tidak bisa dilakukan oleh hewan atau makhluk lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sosialitas manusia. Nah, nilai sosialitas manusia sendiri ada 5, yaitu keterbukaan, tanggung jawab, solidaritas, kepercayaan, serta keadilan. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama kita membahas tentang keterbukaan. Keterbukaan adalah sikap yang penting. Manusia hanya akan benar-benar menjadi dirinya sendiri sepanjang dia membuka dan menyatukan dirinya dengan sesamanya. Contohnya, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti saya, dalam pertama kali memasuki dunia kampus, saya tidak semua mengenal mahasiswa di kampus. Jadi ketika saya menemukan satu teman, saya akan mencoba berbicara dengan seorang teman tersebut, dan saya akan membuka diri saya bahwa bagaimana saya sebenarnya, agar kedepannya saya dan teman saya juga dapat saling mengenal, dan kami bisa saling percaya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Dalam hidup bersama, setiap orang mendapatkan tugas. Nah, tugas itu adalah sebuah tanggung jawab terhadap orang lain. Hal ini berarti memperhatikan orang lain menjadi bagian dari nilai sosialitas. Aktivitas hidup manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Artinya, orang tidak bisa hidup dengan hanya menerima, melainkan juga memberi. Justru dengan memberi manusia berkembang secara lebih baik, dan sebaliknya manusia juga tidak akan bisa hidup jika hanya dengan memberi saja, melainkan menerima. Karena itu juga tergantung kepada orang lain. Keduanya harus saling mengisi dan seimbang. Nah, contoh dari tanggung jawab adalah kita juga melihatnya dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saya sebagai seorang mahasiswa. Nah, dosen saya memberi saya sebuah tugas. Dan tugas yang saya terima tadi adalah sebuah tanggung jawab saya untuk saya kerjakan. Setelah saya kerjakan, saya akan memberikan kepada dosen saya sebagai tanggung jawab saya telah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah solidaritas. Solidaritas juga dituntut dalam relasi sosial. Hal ini berarti solidaritas merupakan nilai lain dari sosialitas manusia. Dalam relasi sosial menurut Scheler, hubungan solidaritas dapat terjadi dalam 3 bentuk, yakni solidaritas organis, solidaritas mekanistik, dan solidaritas personalistis. Nah, untuk solidaritas organis terjadi dalam unit sosial seperti keluarga, suku, dan banyak bentuk kehidupan komunitas yang didasarkan pada kekerabatan. Sedangkan untuk solidaritas mekanistik terjadi dalam ranah di mana hubungan didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok semata. Dan yang terakhir adalah solidaritas
personalistis, yaitu solidaritas yang mengatasi kepentingan keseluruhan dan kepentingan individu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan perekat hubungan manusia dengan sesamanya. Nilai ini menjadi sebuah tuntutan mendasar dalam relasi sosial, bahkan menentukan mutu hubungan bermasyarakat. Apa sebenarnya arti dari maksud kepercayaan? Kepercayaan di sini tidak dimaksud dalam hal religius, suatu keyakinan yang bersifat vertikal, melainkan dalam arti humanis yang bersifat horizontal. Dengan demikian, kepercayaan yang dibicarakan di sini menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Nah, sebagai contoh dari kepercayaan, kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja sesama teman, saya memberikan sesuatu kepada teman saya, misalnya saya meminjamkan handphone saya. Kenapa saya meminjamkan handphone saya kepada teman saya? Itu karena saya percaya kepada teman saya bahwa teman saya itu baik. Jadi tidak timbul kecurigaan bagi saya bahwa teman saya akan berniat buruk terhadap saya karena saya percaya dengan teman saya sendiri. Nah, nilai sosialitas manusia yang terakhir adalah keadilan. Dalam relasi sosial, keadilan merupakan nilai lain yang tidak bisa dilupakan. Makna keadilan selalu terkait dengan orang lain. Seseorang tidak pernah menyebut atau mempersoalkan keadilan bagi dirinya sendiri, melainkan keadilan bagi orang lain. Itu berarti sikap adil menyangkut perlakuan kita terhadap orang lain. Nah, untuk contoh keadilan sendiri kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita sebagai manusia kita dapat berteman dan bertetangga dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, teman-teman, itu tadi video penjelasan dari saya mengenai hakikat kerja manusia dan nilai sosialitas manusia. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.